بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بلسان إلى يوم الدين. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dimana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sungguh luar biasa, yaitu adalah nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat iman, sampai kita dapat melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat jamaah di Masjid Al-Jabar ini. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan semoga kita termasuk kepada golongan umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Ada sebuah ayat dalam surat Al-Fatah di ayat terakhir, ayat 29, yang dimana bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Al-ayah, yang artinya adalah Muhammad adalah utusan Allah, dan adapun orang-orang yang bersamanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu bersikap keras kepada orang-orang kafir dan saling sayang menyayangi sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada, dan engkau akan melihat mereka melakukan ruku dan sujud atau melaksanakan salat. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dan mereka mengharapkan keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, terdapat dari wajah-wajah mereka adalah tapak sujud, bekas dari sujud, dan perumpamaan mereka tertulis di dalam Taurat dan juga Injil. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, Muhammadur Rasulullah, ketika kita membaca Al-Quran, dan lebih dari itu mungkin di antara kita ada yang menghafalkan Al-Quran, maka menggunakan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi yang lain hanya disebutkan siddiqan nabiyya, siddiq, orang yang jujur, atau kana salihah, adalah hamba yang soleh, atau abdun min ibadina, hamba di antara hamba-hamba kami. Tapi julukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termaktub dalam Al-Quran, diperuntukkan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita menyadari bahwa keagungan dan keutamaan yang Allah berikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar dibandingkan nabi-nabi lainnya, meskipun kita tidak mengurangi rasa hormat terhadap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana dalam ayat tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup bersama para sahabat, yang dimana mereka bersikap keras. Keras di sini bukan berarti melakukan kekerasan kepada orang-orang kafir, tapi yang dimaksud ayat di sini adalah bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Kenapa demikian? Ada anggapan bahwasanya Islam itu disebarkan dengan peperangan dan kekerasan. Tapi ketika kita meruntut kepada sumber sejarah melalui riwayat-riwayat yang sahih dalam sejarah sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Islam disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
selama kurun 13 tahun di Mekah dengan cara yang begitu damai. Ketika beliau disakiti, Rasulullah tidak membalas. Ketika beliau dicaci maki, beliau hanya diam saja dan hanya mengatakan salaman la nabtagil jahiliyah. Semoga keselamatan bagi kita dan kita tidak mengharapkan kebodohan. Jemaah salat zuhur rahimakumullah. Kemudian ketika Rasulullah SAW bersama sahabatnya begitu tegas kepada orang-orang kafir, yang dimana ketegasan ini diberlakukan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ketika diturunkannya perintah jihad di jalan Allah, yaitu dalam bentuk peperangan. 13 tahun Rasulullah SAW menyampaikan dakwah dengan lemah lembut, dengan sikap ad-dakwah bil hal, dakwah dengan keadaan, dengan tutur kata, dengan ucapan, dengan tingkah laku tanpa melakukan kekerasan sedikit pun. Kemudian ketika diwajibkannya jihad fisabilillah pada tahun kedua Hijriah dan terjadilah berbagai macam peperangan, seluruhnya itu bukan untuk menguasai daerah-daerah atau menjajah daerah-daerah yang kemudian dijadikan Islam. Dan ini perlu kita luruskan pemahaman ini, bahwasanya seluruh 27 peperangan Rasulullah SAW itu merupakan difa'an 'anil Islam, membela diri, membela agama, membela harta, membela kekuatan dan haibah dan kemuliaan agama Islam itu sendiri. 27 peperangan seluruhnya adalah dalam rangka untuk membela diri tanpa menyerang atau menyakiti siapapun. Yang dimana sifat-sifat para sahabat dari kalangan kaum muhajirin dan ansar, mereka adalah tarahum ruk'an sujada. Mereka melakukan ruku dan sujud atau melakukan salat, dan mereka yabtaguna fadlan minallah waridwana, dan mereka mengharapkan keutamaan dari Allah dengan melaksanakan sholat. Dan semoga kita di masjid ini melangkahkan kaki dan melaksanakan sholat zuhur berjamaah pada kesempatan siang ini merupakan salah satu yang kita amalkan dan kita tiru dari para sahabat-sahabat Rasulullah untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, akan nampak dari wajah mereka itu adalah bekas sujud. Bekas sujud yang bagaimanakah yang dimaksud dalam ayat tersebut? Bekas sujud ini bukan hanya sekedar tapak hitam di jidat kemudian yang menunjukkan itu sebagai kita ahli sujud atau ahli ibadah. Itu sudah secara zohir atau yang nampak oleh kedua mata kita. Tapi yang lebih utama dari itu, athar memiliki makna bekas atau pengaruh. Sampai mana pengaruh ruku dan sujud kita sehingga membentuk karakteristik yang tertanam dalam jiwa raga kita sebagai orang mukmin dan muslim yang hakiki. Yang dimana ketika kita melakukan sholat, ya, yang dimana fungsi sholat itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka itulah pengaruhnya, atharus sujud, pengaruh sujud terhadap diri kita, yang dimana sujud adalah meletakkan, mensejajarkan kepala dengan kaki dengan posisi yang paling rendah, yang dimana ketika kita melihat kepada sesuatu yang lebih rendah, maka kita akan menilainya dengan mata yang sedikit meremehkan, dengan mata yang sedikit merendahkan. Maka ketika kita sujud, maka kita meletakkan dan sejajarkan kepala dan kaki kita agar kita tidak lupa diri, tidak bangga diri, tidak besar kepala bahwasanya kita akan menyium tanah dan kita akan dikembalikan ke tanah. Kemudian dari sifat-sifat sahabat yang dalam ayat tersebut, ruku, sujud, kemudian mengharapkan ridho dari Allah, kemudian nampak dari perilaku akhlak mereka, atharus sujud mereka itu termaktub, tertulis dalam Taurat dan Injilnya orang Nasrani dan juga orang Yahudi. Bahkan
orang Yahudi itu lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang yang ada di sekitarnya itu adalah orang Mekah. Dalam surat Al-Imran jelaskan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, dan mereka orang-orang Yahudi yang diberikan pengetahuan tentang Alkitab yaitu adalah Taurat, mereka mengenalnya, mengenal Nabi terakhir, mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ketika kita sebagai orang tua kita begitu mengenal sifat kelakuan dari anak kita yang kita didik dari semenjak dalam perut lahir bahkan semenjak dewasa, kita sangat mengenal. Begitu juga orang Yahudi begitu mengenal bagaimana ciri-ciri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengingkari tentang kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat kesimpulan yang kita dapat kita ambil dari ayat yang telah dibacakan, maka hendaklah kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu adalah dengan bersolat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua adalah bahwasanya atharus sujud, bekas sujud adalah bukan hanya makna bekas sujud jidat hitam, tetapi sebagai sejauh mana pengaruh solat membentuk diri kita dari segi akhlak, perilaku, cara berucap, cara bersikap kepada yang lebih muda, sesama atau yang lebih tua di atas kita. Kemudian poin yang ketiga, bahwa keterangan tentang Rasulullah SAW dan para sahabat itu termaktub dalam Injil dan Tauratnya orang Yahudi dan Nasrani. Semoga pada kesempatan siang hari ini kita dicatatkan dan ditetapkan sebagai hamba Allah yang selalu mendapatkan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Selebihnya saya ucapkan mohon maaf, terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.